Belakangan lagi rame isu salah satu e-commerce di Indonesia dituding melakukan praktek monopoli. Sebenarnya praktek-praktek seperti ini sering sekali terjadi di platform e-commerce, terutama di platform e-commerce yang sifatnya itu sebagai marketplace saja. Karena memang bisa dibilang ada beberapa bagian di dalam e-commerce itu yang cukup rawan untuk dimonopoli. Nah, kira-kira apa aja bagian tersebut? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast. Transaksi e-commerce di Indonesia setiap tahunnya itu mengalami peningkatan. Dan tentunya hal ini sangat menguntungkan untuk semua pihak yang tergabung di dalam e-commerce tersebut. Kenapa gua bilang beberapa pihak? Karena memang untuk e-commerce ini tidak dapat berdiri sendiri di awal. Karena untuk bisa ngebangun jaringan e-commerce secara utuh itu butuh waktu yang panjang dan modal yang besar. Kecuali memang dari sisi perusahaannya itu adalah perusahaan yang sangat besar yang bisa ngebangun atau sudah memiliki jaringan tertentu. Tapi rata-rata e-commerce di Indonesia itu dibangun perlahan-lahan. Dimulai dari platformnya, kemudian mulai merambah ke bagian-bagian yang lain. Dimana ketika di fase awalnya itu biasanya para penyedia platform e-commerce ini maupun yang sifatnya marketplace, mereka itu bekerja sama dengan third party atau perusahaan lain. Ya bisa dibilang sebagai mitranya. Bahkan untuk konsep marketplace, mereka juga bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha kecil untuk menaruh barangnya di marketplace mereka karena memang mereka itu tidak menyediakan barang. Permasalahannya adalah semakin banyak transaksi yang terjadi di e-commerce dan juga popularitas dari e-commerce tersebut semakin menanjak, tentunya si penyedia e-commerce ini akan berusaha untuk mengembangkan bisnisnya dengan tujuan untuk mendapatkan untung yang berlebih. Sehingga mereka itu secara kreatif melihat peluang yang ada di dalam jaringan e-commerce mereka itu. Bahkan sering sekali terjadi ketika mereka itu sudah berpartner dengan partner mereka membuat bisnis serupa dalam tanda kutip sebagai bentuk pengembangan bisnis mereka. Dan tentunya karena ini bentuk pengembangan, mereka akan mulai fokus dalam tanda kutip menyuapi bisnis tersebut. Sehingga akan berdampak kepada keuntungan yang diterima partner bisnis mereka. Nah, hal-hal seperti inilah yang bisa memunculkan praktek monopoli di dalam e-commerce. Nah, di episode kali ini gue akan coba nge-breakdown beberapa bagian di dalam jaringan e-commerce yang rawan sekali untuk dimonopoli oleh platform e-commerce. Terutama untuk e-commerce yang sifatnya itu marketplace. Kira-kira bagiannya apa aja? Mari kita bahas yang pertama. Yang pertama itu dari kategori seller. Di marketplace ini cukup sering diterapkan ya, di mana seller-seller yang berjualan di marketplace mereka itu dikategorikan. Di mana kategorinya ini berdasarkan premium subscription untuk para seller tersebut. Seller yang berjualan secara gratis itu memiliki privilege yang lebih sedikit ketimbang para seller yang membeli paket subscription. Kemudian, paket subscription yang lain untuk para seller yang besar atau perusahaan besar itu juga memiliki privilege yang berbeda dengan paket premium yang biasa. Tentunya masalah privilege dari paket premium itu adalah hal-hal yang wajar. Tapi secara prakteknya tentunya kategori seller yang membayar paket premium termahal itu mendapat keuntungan yang tidak disebutkan dalam tanda kutip, di mana produk mereka itu jauh lebih sering muncul di halaman depan dari si marketplace. Bahkan dalam rekomendasi, biasanya yang direkomendasikan itu adalah para penjual yang merekanya itu menggunakan paket premium tertinggi itu. Sehingga ada kecenderungan di mana untuk satu jenis produk atau untuk satu jenis kategori itu dikuasai oleh satu seller aja, yang biasanya itu udah ada di dalam kategori premium tertinggi. Dan tentunya praktek seperti ini akan merugikan para seller kecil yang menjual produk serupa. Nah, bagian kategori seller ini cenderung rawan untuk terjadi praktek monopoli. Tapi di lapangannya cukup jarang. Kenapa? Karena memang dari sisi seller yang mengambil paket premium tertinggi itu biasanya mereka adalah official seller, official store, di mana mereka menjual produk yang serupa tapi harganya ternyata jauh lebih mahal ketimbang para reseller mereka. Entah ini karena masalah fee yang besar karena paket premium tadi, atau mungkin memang ada policy tertentu dari perusahaan mereka sehingga tercipta persaingan bisnis yang lebih sehat di dalamnya. Tapi sekali lagi karena ini memang ada turut campur dari para seller officialnya itu sendiri, makanya hal ini bisa terjadi.
Selanjutnya, bagian yang cukup rawan di monopoli adalah official seller tapi dari platform itu sendiri. Ini udah sering banget terjadi di platform terutama di marketplace ya, di mana marketplace itu akhirnya menciptakan official seller mereka sendiri, entah dengan branding marketplace-nya atau mereka menciptakan brand yang baru. Dengan tujuan mereka itu terjun ke dalam persaingan bisnis dan ikut menjual produk. Yang menjadi masalah di sini adalah mereka itu udah tahu produk mana yang paling laku, kemudian range harga seperti apa yang disukai oleh konsumen mereka di platform tersebut. Sehingga dari sisi mereka bisa menciptakan produk yang ideal di mata pengguna aplikasi mereka. Tentunya kalau sudah seperti ini, dari sisi konsumen, perlahan-lahan terutama yang mereka itu melihat dari sisi harga aja tanpa melihat kualitas ataupun pelayanan, akan mudah terpancing untuk membeli produk tersebut dari official seller mereka. Dan yang semakin parah atau rawan adalah mereka itu memanfaatkan platform yang mereka miliki untuk memboost official seller tersebut. Sehingga produk-produk yang mereka jual itu akan sering direkomendasikan kepada para user mereka. Praktek monopoli ini bisa dibilang belum terang-terangan terjadi ya, tapi sudah pernah ada rumor seperti di kasusnya TikTok Shop kemarin. Kalau di luar, di barat itu ada beberapa rumor terkait dari Amazon. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya masih rumor, tapi kalau memang kenyataannya mereka melakukan seperti itu sudah termasuk ke dalam praktek monopoli. Dan bisa dibilang praktek yang seperti ini yang sangat-sangat merugikan seller-seller yang sudah berjualan di platform mereka. Karena secara ide, secara produk, secara penjualan semuanya di copy paste oleh si platform tersebut. Dan menurut gua kalau hal-hal seperti ini sudah mulai terdeteksi, sebaiknya memang dari pihak negaranya itu udah mulai melakukan investigasi seperti yang dilakukan oleh Amerika maupun Indonesia. Kita lanjut ke bagian yang ketiga. Bagian yang cukup rawan di monopoli di platform e-commerce itu adalah alat pembayaran atau metode pembayaran. Nah, ini bisa terjadi di platform marketplace maupun platform e-commerce yang benar-benar berdiri sendiri, di mana biasanya mereka itu punya metode pembayaran ketika kita melakukan transaksi. Metode pembayaran yang biasanya ditawarkan oleh platform-platform e-commerce itu biasanya beragam ya. Yang paling umum itu adalah perbankan, yang kedua adalah e-wallet. Lalu di Indonesia sendiri ada QRIS atau QRIS. Dan biasanya dari pihak platform e-commerce itu mereka menciptakan alat pembayaran yang lain. Bisa saja mereka menciptakan e-wallet mereka sendiri. Atau kalau di Shopee mereka itu menciptakan pay later. Nah, metode pembayaran ini bisa dibilang cukup rawan di monopoli ketika kita itu sudah dipaksa untuk melakukan pembayaran menggunakan e-wallet milik e-commerce itu sendiri. Jadi mau nggak mau kita itu harus isi saldo di e-commerce tersebut, di e-wallet milik e-commerce-nya. Nah, kalau udah seperti ini jatuhnya praktek monopoli. Dan bagian terakhir yang cukup sering dimonopoli atau punya potensi untuk dimonopoli oleh platform e-commerce adalah logistik atau pengiriman. Biasanya kalau di awal-awal platform e-commerce itu muncul, mereka itu kan bekerja sama dengan partner jasa logistik yang ada. Tapi lama-kelamaan, ketika platform e-commerce itu sudah mulai berkembang, mereka mulai mengembangkan bisnisnya juga ke arah jasa pengiriman logistik. Dan penerapan awalnya itu langsung di platform e-commerce mereka. Nah, untuk praktek monopolinya itu baru banget kelihatan ketika memang dari platform e-commerce-nya itu terlalu mengarahkan penggunanya untuk menggunakan jasa logistik yang mereka buat itu. Mungkin mengarahkan dari sisi harga atau diskon yang ditawarkan itu masih oke lah. Tapi kalau mengarahkannya itu membuat para usernya itu tidak memiliki kesempatan untuk memilih jasa logistik yang lain, ini yang jadi masalah. Kalau sudah terjadi hal seperti ini, itu sudah termasuk ke dalam praktek monopoli. Karena apa? Karena ya mereka itu cuma fokus kepada pengembangan bisnis mereka aja, sudah tidak memikirkan partner mereka, yang cenderung merugikan juga untuk sisi yang lain atau pihak partner mereka. Oke, jadi itulah beberapa bagian dari jaringan bisnis e-commerce yang bisa dibilang cukup rawan untuk dimonopoli. Sejauh ini ya, dari beberapa artikel dan berita yang gue baca itu, beberapa platform memang punya tendensi atau punya kecenderungan ke arah monopoli, tapi belum ada buktinya.
sehingga memang sekarang ini masih dalam tahap investigasi. Tapi balik lagi, dalam persaingan bisnis, agar persaingan bisnis itu menjadi lebih sehat, praktek monopoli itu sebisa mungkin jangan sampai terjadi. Karena kalau kalian pernah dengerin episode lain dari podcast gue yang ngebahas tentang praktek monopoli, itu cenderung merugikan dari sisi pembeli maupun dari partner yang bekerja sama dengan bisnis tersebut. Bahkan dalam jangka panjang itu bisa berdampak sampai ke kualitas dari produk maupun jasa yang ditawarkan, yang tentunya merugikan dari segala pihak. Oleh karena itu, jauhi yang namanya praktek monopoli dalam bisnis. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.